Selamat siang semuanya, sahabat Arsan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial tentang pemahaman dasar bot Arsan. Bagaimana caranya kita mendapatkan profit atau bagaimana bot ini menghasilkan uang untuk kita. Langsung saja kita ke tutorial. Di sini saya sudah berada di dashboardnya bot Arsan. Nah, teman-teman bisa lihat di sudut atas tuh ada tulisan angka ya, dan di bawahnya ada nama koin yaitu BTT. Bisa diklik. Nah, jika diklik ini ada 3 koin ya, BTT, TRX dan Doge. Nah, ini adalah koin kripto yang teman-teman bisa depositkan ke bot ini ya, ke bot Arsan ini. Hanya 3 ya koin yang bisa kita jalankan di bot ini. Nah, misalkan teman-teman di sini saya punya 900.000 sekian ya, 935.000 koin BTT. Nah, jika teman-teman sudah punya koin di sini ya, kayak saya ini. Nah, ini tugas bot ini adalah menggandakan menjadi 5% lebih banyak atau 10% lebih banyak dan seterusnya sehingga koinnya bertambah gitu. Terus bagaimana caranya? Nah, nanti kita bahas di teknik-teknik tutorial bagaimana cara mengoperasikan agar mendapatkan profit daripada koin-koin kita. Nah, jadi prinsipnya seperti itu ya. 3 koin ini dapat kita gandakan di bot Arsan gitu ya. Oke, kita langsung juga menuju dashboard awal. Nah, dashboard awal ini kalau sebelum ada trade itu kosong ya. Nah, ini kosong ya. Ini kosong. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ya, di paling atas ada logo Arsan bot, kemudian ada versi aplikasi ya. Versi kita sekarang itu botnya 3.35. Kemudian di samping tadi yang kita sudah bahas ya, ada angka dan koin ya, koin BTT, TRX dan Doge. Terus kemudian kita ke bawah ya. Di situ ada base. Base itu maksudnya adalah dasar atau modal awal ya. Modal awal di sini berkisar antara, kalau untuk BTT 0,1, kalau untuk TRX 0,00001 ya. Base paling kecil itu modal pertama sebelum koin itu di tradingkan ya. Jadi base-nya, dasarnya tuh seperti segitu ya. Kemudian ada setengah, terus kali 2, terus ada tombol reset. Itu artinya kita bisa mengecilkan atau membesarkan base trade ya, angka 0,1 tadi sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa kita naikkan 2 kali lipat, bisa kita turunkan setengahnya, atau bisa kita kembalikan ke base rate semula ya, yaitu dengan tombol reset tuh yang seperti angka tanda panah itu ya. Kemudian Chan itu adalah kesempatan atau peluang. Chan itu berawal dari minnya itu kita bisa isikan dengan angka 0,1. Kemudian max itu bisa kita isikan dengan angka Chan-nya itu bisa kita isi 90 ya, kita isi 90. Jadi berkisar antara 0,1 sampai 90. Apa itu Chan? Chan itu adalah kesempatan hijaunya muncul. Hijau itu win ya. Nanti teman-teman lihat di dashboard ini ya yang sedang berjalan. Nah, ini merah ya, namanya merah. Ini artinya loss. Jadi koin kita tuh loss ya. Loss berapa? 0,1. Kemudian diikuti dengan hijau. Ini adalah win ya. Nah, inilah yang disebut dengan Chan ya. Chan itu adalah kesempatan hijau ini yang muncul, kesempatan win muncul di tengah-tengah merah ya. Jadi semakin kecil Chan ya, misalkan kita isi angka 2, semakin kecil Chan itu semakin susah menemukan hijau karena persentasenya, misalkan saya isi 2 sampai 3 gitu ya, berarti munculnya hijau kesempatannya itu cuma 2 sampai 3% dari total ini ya, total hijau merah ini gitu. Misalkan ada 100 ketukan gitu ya, 100 ketukan trade, itu hijau hanya 3% kesempatannya muncul. Misalkan merahnya ada 97, maka hijaunya cuma 3 kali gitu ya, seperti itu. Jadi Chan itu
bisa pakai can kecil, bisa can tengah, atau bisa can besar. Nah, kerugiannya apa? Kerugiannya nanti akan dikombinasikan dengan Marty loss. Nah, kerugiannya atau keunggulannya adalah ketika teman-teman menggunakan can kecil, itu payoutnya akan dibayar dengan tinggi. Sebaliknya, kalau semakin besar can, itu semakin kecil bayarannya. Kenapa seperti itu? Karena untuk menemukan satu hijau aja itu susah sekali. Maka sekali hijau itu akan dibayar dengan tinggi, dengan mahal. Oke, udah, kita ke bawah dulu. Ada tombol start untuk memulai ya, seperti ini. Ada tombol stop untuk menghentikan. Ada tombol stop on win. Stop win itu untuk menghentikan tapi ketika menemukan hijau gitu. Jadi ketika sedang berjalan begini, kemudian kita tekan stop win, maka dia akan nggak akan berhenti sebelum ketemu hijau. Jadi berapapun merahnya dia jalanin dulu, begitu hijau pertama maka dia akan berhenti ya. Kemudian ada tombol boom. Boom itu untuk menaikkan base rate ya, yang 0,1 di atas tadi seketika ya. Hampir mirip dengan yang setengah sama 2 ini. Tapi bedanya kalau boom itu kita bisa atur angkanya sendiri di tombol di pengaturan ini ya. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, sudah, kita stop dulu. Kemudian kita boleh lah ya bergulir ke settingan dulu ya sebentar ya. Nah, ini tombol settingan. Di sini banyak banget sekali menu, tapi teman-teman saya jelaskan sepintas biar bisa mencakup semuanya. Nah, ini thread low itu karakter ya, karakter thread low, thread high, thread low, thread high, atau random thread. Nah, ini nggak terlalu berpengaruh. Cuman kalau teman-teman main di thread low itu cenderung menekan ke bawah ya, CH bawah gitu ya. Tapi kalau mau di setting default aja juga nggak apa-apa ya, ini tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil trading kita. After win after loss juga sama ya gitu. Jadi kita setting default aja trade low ya. Nah, ini yang saya sebut Marty win ya dan Marty loss. Nah, Marty loss ini, terutama Marty loss ya, kita bahas dari belakang. Marty loss adalah pertemuan kekalahan beruntun ya, kekalahan beruntun, merah ketemu merah dengan merah ketemu hijau. Nah, seperti di baris depan ini, misalkan ini ada merah ya, merah kemudian ketemu merah lagi, itu namanya Marty loss. Jadi angkanya adalah ketika kita isi 100%, maka dia akan melipat dua kali ya, atau 100% nya. Nah, ini Marty loss. Kita tunggu sampai dia ketemu hijau, biarkan saja. Nah, jadi 100% ini adalah angka kelipatan daripada merah ketemu merah ini ya, merah ketemu merah. Nah, ini 100%. Marty win apa? Marty win adalah ketika hijau ketemu hijau. Nah, itu akan melipat berapa persen ya, terserah teman-teman isi sendiri gitu. Nah, tapi ini ada ketentuan atau batasan supaya ketika dia hijau ini kan CH-nya saya ganti CH-nya ya, 39 ke 3 ke 39. Nah, Marty win adalah ketika hijau ketemu hijau, ini 25 misalkan ya. Kemudian ketemu lagi hijau misalkan. Nah, ini namanya Marty win. Hijau ketemu hijau itu dilipatkan 2 kali lipat ya. Dilipatkan ini di sini 80% ya. Oke. Seperti itu dulu pemahamannya ya. Pokoknya Marty win adalah ketika hijau ketemu hijau atau hijau ketemu merah, itu namanya Marty win. Atau sebaliknya Marty loss adalah merah ketemu merah atau merah ketemu hijau, itu namanya Marty loss ya. Dalam hitungan persen ya, persentase ya. Kemudian reset Marty if won ya. Ini adalah tombol untuk menginstruksikan jika ketemu hijau berapa, dia akan kembali ke base rate. Misalkan di sini diisi 3 ya. Maka kalau hijaunya 3 kali, ya contohnya ini ya. 1 2 3, dia akan kembali ke base rate nih 0,1 ya. Dia akan kembali ke base rate ya. Kemudian reset Marty if loss kebalikannya ya. Ketika teman-teman isi 2 misalkan, maka dia akan kembali ke base rate tapi setelah ketemu dengan merah 2 ya. Oke, kita geser ke bawah sesi ya. Sesi itu adalah profit per sesi ya, per guliran. Nah, jika dia ketemu hijau mencapai angka ini, nah jika dia ini mencapai angka ini ya, 5 gitu ya, profit sesi ini,
maka dia akan kembali ke base rate semula ya. Contohnya mana ya? Nah, misalkan saya contohkan ini diaktifkan ya profit sesi ya. Profit sesinya 5, saya stop dulu, start. Saya bom biar cepat. Ini delete rate-nya kelamaan ya. Oh, itu tuh ya. 10 dia kembali, oh dia kena bomnya. Sebentar, saya delete rate-nya ini lama banget ya. Saya ganti jadi 2000. Bomnya bom 10 ya. Oh, sesinya bomnya 4. Oh, profit telah tercapai. Kita kembali ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Jadi ketika trade telah mencapai 5 ya, dia akan kembali ke base rate ya, ke 0,1 ya. Contohnya ini 8. Nah, ini 16 ya. 16 itu udah lebih dari 5, maka dia kembali ke 0,1 ya. Dilihat ya, 0,1 tadi ya. Ya, jadi karena kita isi angka ini ya, mana tadi? Profit sesi 5 ya. Nah, itu fungsi profit sesi. Bom value adalah untuk menaikkan base rate kita mau kasih angka berapa, misalnya 4 ya tadi ya. Bom value-nya 4. Maka ketika kita tekan tombol bom ini, maka nah seperti ini kita bom. Nah, maka yang muncul adalah 4. Harusnya kan 0,1 ya, tapi karena nilai bomnya kita kasih 4, maka dia akan ngebom 4 ya. Martilov bom itu bom otomatis ya. Misalkan kita isi angka 3 gitu ya. Jadi kalau 3 kali hijau, maka dia akan ngebom berapa? Misalkan 4 gitu ya. Misalkan seperti itu ya. Misalkan merahnya 1 2 3 4. Nah, dia akan ngebom nih, pas banget nih ngebomnya 4 gitu ya. Itu cuma bom otomatis aja ya. Nah, teman-teman bisa atur strategis teman-teman ya. Max trade itu adalah trade maksimal ya. Teman-teman punya koin 1000. Nah, maksimal trade-nya mau dipakai 500, maka teman-teman isi di sini aja gitu. Kemudian if profit itu adalah profit total yang ingin dicapai ya. Teman-teman ingin profit capai berapa? 500. Ya udah, ketika tercapai profit ini maka dia akan berhenti. Misalnya ini 50 ya profitnya. Nah, dia udah tercapai nih 50. Ketika profitnya sudah mencapai 50, nah ini 58 ya. Maka dia akan berhenti gitu. Maka dia akan berhenti karena profitnya telah tercapai ya. Nah, itu if profit. Win delay adalah win delay. Win delay adalah ketika trade menemukan hijau, dia ingin dijeda atau diperlambat, itu bisa dengan pakai millisecond ya, itu 5 detik ya. 5000 millisecond itu sama dengan 5 detik. Misalkan win delay ketika hijau 3 gitu ya, maka dia akan delay selama 5 detik misalkan ya. Itu misal aja. Atau loss delay adalah ketika merah ketemu berapa, teman-teman pengen jeda dulu atau berpikir dulu gitu. Nah, ini manfaatnya untuk apa? Manfaatnya teman-teman untuk menentukan langkah, kira-kira mau nge-shoot, mau ngebom atau mau apa gitu. Nah, trade delay adalah kecepatan ketukan di sini ya teman-teman ya. Kecepatan ketukan ketika trade berjalan ya. Nah, ini ya. Nah, ini diisi 2000 ya. Ini diisi 2000. Kecepatannya agak sedang lah ya, agak sedang. Nah, kalau teman-teman pengen cepet ya diisi aja 20 gitu. Itu win delay ya, trade delay. Sudah, kemudian ada statistik di sampingnya. Nah, ini adalah histori perjalanan kita selama trade. Kemudian akun adalah akun kita, ada di sana deposit ya untuk deposit wallet, deposit koinnya dari luar, tinggal get address saja. Nah, misalkan BTT atau apa ya, tinggal diganti aja koin yang kita pengen depositkan. Kemudian withdraw ya, kita tinggal withdrawkan aja koin yang ada di kita ya. Kemudian send tip bisa mengirim sesama akun bot Arsan bot ini ya. Kemudian kita juga punya Google Authenticator ya, kita bisa aktifkan Google ini supaya lebih aman. Kemudian setiap kita bonus ya, setiap kita trade maksudnya itu mendapatkan bonus, tinggal kita klaim aja ya. Nah, ini akan jika kita klaimkan itu akan menambahkan ke saldo ya atau ke balan ya. Nah, teman-teman tinggal tambah aja. Nah, ini kalkulator itu untuk kira-kira hitungan mati kita, hitungan balan kita kuat sampai seberapa.
Oke teman-teman, kayaknya itu dulu ya kita tutorialnya ya. Kita lanjut di lain kesempatan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga selalu sukses dan profit bersama Arsan Bot. Terima kasih.